Bismillahirrohmanirrohim. Para pemirsa dimanapun berada, murid dan santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini guru memberi pemahaman dan juga memberi hal-hal yang perlu diulas atau perlu disimpelkan dari banyak hal yang sudah diajarkan oleh guru, baik di kitab maupun videonya ataupun juga tulisan-tulisan yang sudah diterima murid dan juga para pemirsa. Untuk video ini guru memberikan dengan judul Indra dan Cakrawala. Video ini akan sedikit merangkai atau menyambung dari apa-apa yang sudah diajarkan guru, baik di kitabnya maupun di videonya, ataupun juga cara-cara yang sudah diajarkan guru pada murid dan santri. Indra adalah sesuatu rahmat yang diberikan alam atau semesta, atau manusia menyebutkan rahmat tertinggi dari Sang Maha Pencipta kepada bangsanya. Guru di video yang lain sudah menerangkan sesungguhnya indra bagi para moyang kurang lebih, atau yang jelas tepat mungkin sulit dikatakan oleh guru. Indra para moyang kita atau leluhur kita itu 360 ya para pemirsa. Sedangkan bangsa manusia seperti kita ini hanya berapa? Indra ke-6 aja sudah buka praktek semua. Masa guru indranya para moyang itu 360 indra? Ya. Sedangkan kita bangsa manusia, apalagi yang kita di Jawa, mempunyai indra ke-6 itu sudah buka praktek. Ada yang ngaku kiai, ngaku ustadz, ngaku macam-macam. Ya enggak masalah karena kembali lagi sebatas bangsa manusia. Apa buktinya? Guru kalau memang indra leluhur kita itu atau para moyang itu sampai 360 indra. Sedikit informasi para murid dan santri. Indra para moyang atau yang disebut mungkin ya dewa atau betara dewa itu 360. Maka dari beliau-beliau itulah dituangkan menjadi sistem atau menjadikan aturan, menjadikan bahasa, menjadikan ornamen, diringkaslah menjadi satu kesatuan yang disebut kalender. Maka kalender leluhur dari leluhur kita itu 360 hari. Artinya setiap satu titik atau satu poin itu mewakili alam, mewakili saraf, mewakili indra, mewakili tumbuh-tumbuhan, hewan, dan segala sesuatu. Itu diringkas oleh leluhur kita atau moyang, maka dituangkan menjadi 360 satuan hari. Bila 360 itu dijabarkan, diuraikan, maka orang-orang terdahulu, para moyang atau leluhur kita, itu sampai mengerti yang disebut pranoto mongso. Bagi manusia, itu dianalisa sebagai perjalanan suatu keadaan, baik sistem maupun iklim maupun keadaan apapun, itu disebut pranoto mongso. Dari uraian sedikit itu, bahwa begitu hebatnya para dewa atau para moyang itu 360, sehingga beliau-beliau mampu mengatur siklus dan memberikan pemahaman, pengetahuan, pengertian sekaligus
tuntunan dan bimbingan agar bangsa manusia itu terselamatkan, terutama di bumi, karena itu kebutuhan makhluk. Karena adanya perubahan manusia, sehingga manusia itu sendiri tidak paham apa yang dimaksud dari 360 itu. Sedikit diulas oleh guru para pemirsa ya. Di era sekarang, kemarin guru sempat menyinggung, ada manusia di era sekarang jadi bahan pembicaraan karena kecerdasannya. Dari manusia di masa tahun-tahun masa lalu meninggalkan jejak untuk mencari misteri angka 3, 6, dan 9. Mungkin guru tidak paham, ada nyebut dia adalah, bahasa sekarang kalau nyebut dengan nama itu kan Nicholas itu. Dengan kecerdasan itu sedikit guru memberi edukasi ya, khususnya kita, Anda, kembali lagi sebenarnya para pemirsa, sebenarnya kalian yang ada di bumi Pancasila, sebenarnya kalian adalah terahnya alam atau terahnya dewa. Kembali lagi ya, kamu dibodohi dari kitab-kitab dari penjajah. Masyarakat tidak paham bahwa sesuatu pemahaman yang merusak pola pikir dan kehidupan Anda, kok yakini, kok kira itu tuntunan. Nah, satu sedikit diulas oleh guru ya. 360 itu dituangkan menjadi, bahasanya orang leluhur dulu itu digelar atau dijabarkan menjadi rangkaian metafisika, mengikat dan terikat dengan sistemnya ya, bahasa sederhananya begitu. Bila kalian paham dengan 360 itu, bila diringkas jadi 36. 36 itu bila kau simpulkan itu menjadi bahasa itu selapan. Karena ya kembali lagi kalian tidak akan pernah paham hal-hal seperti itu. Selapan itu 35 masuk 36. Kalau diambil 35 berhenti, sisanya 1 menjadi pelaku. Jadi pelaku ditambah perjalanannya menjadi 30, menjadi 36. Jadi alamnya ya, anggapnya alamnya 35. Orangnya 1, jadi 36. Kalimatnya 1 menjadi 37. Leluhur kita dulu menyimpulkan, dituangkan di dalam kitab namanya turutan. Para pemirsa bila mau menghitung turutan masa lampau, itu pertama Al-Fatihah sampai terakhir Amma Yatasa'alun. Itu sebenarnya diplot 37 oleh leluhur ya. Jadi 37 itu 1 mewakili bahasa atau kalimatnya atau bimbingannya. Yang 1 orangnya atau pelakunya. Yang 35 itu alamnya. Ya kembali lagi karena dirusak dan dirusak ya rusak semua. Nah sedikitlah informasi tentang hal-hal seperti itu. Dari hal yang sudah rusak 1400 tahun, maka video ini guru memberikan satu gambaran dari kerusakan itu manusia tidak sadar ya. Kalau guru mau mewakili alam, sesungguhnya kalian terutama yang ada di bumi Pancasila, khususnya Anda yang di Jawa, kalian dirusak dari orang-orang terdahulu tidak paham. Maka dari video yang lain guru sudah menyampaikan bahwa kalian bangsa yang ada di Indonesia, Anda adalah kalian manusia atau program gagal. Sehingga perilaku Anda itu tidak sesuai dengan program yang disebut rahmatnya alam. Jadi sesuatu kesalahan kau katakan kebenaran. Sesuatu yang merugikan Anda kau katakan itu kenyamanan. Nah, ini problem sudah 1400 tahun itu. Lantas bagaimana guru? Dengan perlahan aku selaku gurumu memberikan sesuatu agar bermanfaat kepada generasi yang akan datang ya. Jadi yang dicanangkan guru sebenarnya generasi yang akan datang. Untuk di era-era sekarang, para pemirsa juga murid dan santri, mengapa kadang kita Anda semua itu selalu dalam kesulitan baik kesehatan maupun
untuk mencapai tujuan. Karena kemarin-kemarin Anda itu diprogram dari program itu yang salah dan kaprah, sehingga perilaku dan aktivitas Anda itu salah tanpa sadar. Dengan demikian, guru melalui video ini menyampaikan, bersyukur dan berbahagialah para orang-orang yang mengikuti jejak-jejak yang tidak masuk di ranah dogma-dogma atau agama yang dari Arab itu. Satu contoh mungkin dari orang keluarga atau Nasrani atau juga Buddha atau Konghucu atau Kejawen atau Kapitayan yang tidak terkontaminasi dari ajaran 1400 tahun. Dengan demikian guru bisa memberi kesimpulan. Tubuh pola pikir Anda semua dalam keadaan nyaman, sehingga mudah mendapatkan kedamaian dan kesehatan pun Anda sangat terjaga. Tubuh Anda pun juga kuat memahami untuk menerima dalam apapun di alam dunia ini. Namun bagi manusia yang kemarin mengikuti program 1400 tahun itu, maka sampai sekarang sulit, dibenahi pun juga sulit, dibenahi ekonominya sulit, dibenahi pemikirannya juga sulit, karena sebelum lahir sudah error. Nah, ini sudah 1400 tahun. Semoga video ini mampu sedikit mengurai atau melepaskan sesuatu yang ada di dalam pikiran manusia yang salah. Tapi kembali lagi ya para pemirsa, sulitnya bukan dimain karena programnya itu sudah rusak. Dari orang tua kita pun juga sudah banyak yang error, sehingga produknya error seperti para pemirsa sekarang ini. Untuk melalui video ini guru pun juga menyampaikan ya, dengan apa yang diketahui dan apa yang didapat oleh guru, itu semua sudah dituangkan di kitabnya, di aturan dan ajarannya. Jadi ajaran yang aku sampaikan, yang aku ajarkan kepada kalian para murid dan santri, semua itu adalah bentuk install atau bentuk renov dari program-program yang gagal 1400 tahun masa lampau kemarin. Untuk video-video guru dan apa yang disampaikan guru, baik tulisan atau penjelasan atau uraian yang diterangkan guru, satu contoh tentang alam surga yang ada plotnya, dan video-video, mungkin manusia di era sekarang para pemirsa bisa mengatakan apa yang diajarkan guru tidak rasional, atau banyak orang juga yang menghujat. Guru pun menyadari karena apa? Satu, keterbatasan mereka sangat terbatas, karena pola pikirnya sangat kecil dan sudah banyak mendapatkan sesuatu yang tidak menjadikan dia mampu. Namun aku selaku guru memastikan, dengan berjalanannya waktu, dengan banyaknya generasi yang akan datang, pola pikirnya yang bersih, tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang pembodohan, apa yang aku sampaikan pastilah akan diterima dengan tepat dan benar. Di era sekarang banyak manusia kadang menghujat video guru atau juga bahkan menyalahkan yang disampaikan guru. Guru pun menyadari para pemirsa, karena keterbatasan IQ mereka, karena IQ mereka rusak ya. Ini nasihat terutama untuk murid dan santri, juga para pemirsa yang mengikuti pemahaman guru ya. Bila Anda dikatakan salah atau tidak masuk akal, Anda harus pahami ya. Orang-orang di luar sana itu IQ-nya terbatas dan programnya sudah error. Sehingga kalian tidak usah tidak usah mempertahankan pengertian Anda. Pahami di luaran sana itu manusia itu error, sehingga perilakunya sangat buruk, sehingga mengeluarkan omongan pun juga buruk. Ini Anda harus pahami ya. Jadi kalau ada hujatan, ada apapun, sudah diem saja, karena Anda harus sadar bahwa di luaran sana itu manusia itu program error atau manusia produk gagal ya. Ini dipahami. Baik para murid dan santri, video ini nanti pun akan mempengaruhi dari video-video yang kemarin, dan akan kalian diajak guru untuk melihat masa depan yang cemerlang, melihat masa-masa perubahan yang akan datang. Maka video ini sedikit membantu untuk mempersiapkan, menganalisa, melihat
apa yang disampaikan guru, karena ini sangat penting video ini untuk mengurai dari apa video-video yang akan disampaikan guru masa-masa yang akan datang. Para murid dan santri diterangkan kembali sebelum diurai oleh guru ya. Video ini sangat membantu untuk difahamkan. Coba dipahami gambar ini. Baik, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dari coretan ini memberikan judul Indra dan Cakrawala. Indra atau Cakrawala. Cakrawala adalah jangkauan yang maha luas. Cakrawala adalah sesuatu alam semesta yang tak terbatas. Manusia mempunyai yang disebut indra. Indra maksimal bagi standar manusia rata-rata sebenarnya meskipun IQ-nya tinggi itu 12. Tapi bagi manusia ada yang mempunyai lebih sampai daripada 2. Tapi rata-rata kembali ya. Indra 5 aja itu sudah tidak fungsi. Ya, para pemirsa dipahamkan. Ini juga para pemirsa ya. Indra kelima itu sudah banyak tidak berfungsi. Lantas mau menghakimi orang lain yang indranya lebih. Ya, ini juga pemirsa. Ada lagi manusia indra kelima tidak fungsi mengaku punya indra keenam. Satu contoh, indra kulit. Indra kulit adalah indra peraba. Itu aja tidak fungsi untuk meraba salah dan benar. Ini miliknya orang atau milik pribadi itu tidak paham. Lantas mengaku dia jadi ulama, jadi kiai. Coba pahami ya para pemirsa, karena ini tolak ukur sebagai manusia nanti. Para pemirsa diajari untuk cerdas menggunakan indera ya. Masa guru? Iya, coba di luar sana ya. Indra kelima namanya peraba kulit. Itu enggak tahu itu miliknya orang, istri orang, suami orang, harta orang. Itu enggak tahu untuk meraba itu. Lah dia mengaku katanya jadi kiai, jadi ulama, jadi ustadz. Lah gila enggak mau menerangkan sesuatu hal yang misteri. Udah enggak usah tertawa, yang penting Anda sadar. Tapi guru berpesan kepada para pemirsa, barangkali indera Anda kemarin yang 5 terutama peraba tidak berfungsi, silakan difungsikan masing-masing ya. Jangan mudah error. Satu contoh, guru memberikan video ada ya di kitabnya, piramid kehidupan disebutlah catur bintang. Itu dipahami para pemirsa, diulas kembali video guru ya. Tolong dipelajari namanya catur bintang. Karena guru sudah sengaja menuangkan khususnya untuk murid dan santri juga pemirsa, diajarkan ilmu namanya piramid kehidupan. Dengan mengerti itu para pemirsa murid, indera Anda itu akan terdidik dengan sendirinya, akan mencapai dan mengerti, menjadikan kesadaran. Dengan mengerti indera seperti itu digambarkan oleh guru piramid kehidupan atau catur bintang di video yang lain atau di kitab guru yang lain. Di situ diterangkan kasta atau makom atau derajat. Tatkala manusia itu mengerti, kalian para pemirsa, apa yang dituang guru di videonya dengan piramid kehidupan, IQ Anda itu dengan sendirinya akan menjadi ngerti dan cerdas. IQ itu akan menghasilkan, bahasa sekarang kan menyebutkan kecerdasan itu. Maka kecerdasan manusia itu bahasa psikolog disebut dengan IQ itu. Dari kecerdasan manusia itu menghasilkan karakter. Lihatlah karakter perilaku manusia siapapun ya, kita, Anda, pemirsa, orang lain, guru Anda, ya, ulama Anda, nabi-nabi Anda, rasul-rasul Anda. Itu pahami karakter dulu. Karakter itu dituangkan dari hasilnya, dari perilakunya, dari produknya. Mungkin dari dalil-dalilnya atau hadisnya. Itu dituangkan dari karakter ini.
Karakter ini dituangkan dari kecerdasan ini. Kalau apa yang di produk yang dihasilkan itu nyimpang dan sudah tidak sesuai dengan makom derajat, itu sudah jelas. Karakter manusia itu kecerdasannya bodoh. Nah itu hati-hati ya para pemirsa. Maka guru sudah mendidik, mengarahkan, memberi edukasi kepada pemirsa juga murid dan santri. Diberikan namanya piramid kehidupan, itu dipelajari ya para pemirsa. Tatkala pemirsa sudah bisa mampu sedikit tentang piramid itu, pahami di video guru sudah banyak yang diterangkan tentang arah kehidupan namanya evolusi atau reinkarnasi atau bahasa Jawa itu titisan. Dengan diurai dan diberi gambaran oleh guru setelah alam manusia masuk ke alam inkarnasi, masuk ke alam kubur, itu tatkala Anda mampu mempelajari, bisa menyadari, mengerti alur itu, di situ kecerdasan para pemirsa kalian meningkat ya, kecerdasan Anda itu. Nah dari kecerdasan itu menghasilkan perilaku itu. Nah kecerdasan itu nanti menjadi dua poin. Ada kecerdasan memahami di alam dunia. Kalian akan dituntun oleh video guru. Kecerdasan namanya kecerdasan spiritual. Itu dalam bahasa leluhur Jawa disebut roh sakjroning pinara. Itu semua sudah dituangkan guru melalui videonya, melalui kitabnya. Dan itu sudah dijadikan satu kesatuan, menjadi bentuk ritual yang diajarkan guru, termasuk taskarun, termasuk jamas ruat, termasuk baburiyat, termasuk menjalankan ilmu-ilmu yang lain. Itu sudah menjadi rangkaian ya para murid dan santri. Dalam artian guru menyimpulkan, apapun yang diajarkan guru itu terangkai dari keterangan dari kitabnya, sehingga membentuk manusia, kalian manusia itu yang betul-betul sangat sehat, sangat normal, sehingga mempunyai kekuatan mental pikiran, menerima dalam keadaan apapun kalian menjadi kuat. Karena kekuatan itulah Anda menjadikan nyaman dimanapun berada. Dari video yang lain guru sampai sering memakai bahasa-bahasa dewa. Ada bangsa itu memang diterangkan di video guru kan banyak. Ada bangsa siluman. Ada bangsa yang disebut bangsa moral, ada bangsa yang kecerdasan. Guru mewakili disebutlah hanya bangsa dewa. Di video yang lain guru menerangkan bahwa kita, Anda semua yang ada di dunia, kita adalah bangsa makhluk yang dilahirkan atau yang terlahir. Itu beda ya. Dengan sedikit mengulas, memberi pemahaman tentang bahasa yang disebut bangsa yang dilahirkan dengan bangsa yang tercipta, di situ kecerdasan Anda akan sadar ya. Dengan rangkaian 1, 2, 3, di video guru sudah banyak menerangkan sejarah kehidupan bangsa. Maka banyak kalian harus memahami, setiap manusia itu mempunyai kelompok disebutlah suku atau bangsa. Itu sedikit pahami tentang sejarah kehidupan bangsa itu. Karena dari sejarah kehidupan bangsa itulah manusia itu terbentuk kemampuan intelektual dan kecerdasannya itu, ya. Baru yang kelima, tatkala manusia atau para pemirsa sedikit banyak mengikuti video-video guru tahapan 1, 2, 3, 4, Anda nanti akan masuk ke level kelima. Dengan sendirinya para murid dan santri dan pemirsa, kalian akan menemukan titik kesadaran awal mula. Jadi dengan tanpa sadar para pemirsa diedukasi, diajari, dibimbing guru melihat melalui video-videonya. Kalian menemukan titik kesadaran yang sangat tinggi tentang memahami kehidupan di dunia, memahami akan tujuan Anda di dunia. Di situ Anda tersadarkan. Di sini guru memberi gambaran, Anda tersadarkan titik awal. Tatkala para pemirsa khususnya murid dan santri kesadaran ini tumbuh, baru di situ kalian akan mampu dan diusahakan Anda mampu membuat keputusan. Keputusan dari kesadaran ini, Anda harus bisa membuat program diri Anda sendiri. Di situ ada namanya kesadaran setelah memahami apa-apa yang diajarkan guru melalui video dan kitabnya itu. Dari ilmu dasar kehidupan ini para pemirsa, guru berharap kalian harus mampu
membuat keputusan setelah mengetahui banyak kesalahan yang dilakukan 1.400 manusia khususnya di Pulau Jawa atau di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari ilmu kesadaran yang kalian dapat para pemirsa, dari kesadaran kalian akan tumbuh namanya ilmu kemanusiaan itu. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan kesadaran yang ada di dalam ruh atau jiwa para pemirsa itu mulai berkembang itu. Tatkala ilmu kemanusiaan itu sudah mulai mengembang dan ilmu spiritual Anda mulai mengembang dengan sendirinya, di situ kalian akan menyadari ilmu yang mengikat dengan sumber kehidupan dari ilmu spiritual ini dihasilkan dari video-video guru yang kalian ikuti dengan sendirinya itu. Nah, begitulah manfaatnya video yang kalian konsumsi para pemirsa. Namun kembali lagi, bila ada manusia di sana membantah atau menghujat, itu biarin ya. Karena mereka itu dalam IQ yang sangat rendah. Jangan melihat labelnya apapun. Meskipun dia itu profesor, meskipun gelarnya mau ulama, meskipun dia itu gelarnya mursyid atau gelarnya itu rasul. Guru menyadari kalian harus tahu bahwa mereka adalah korban dari peradaban kemarin para pemirsa. Tatkala manusia atau murid santri para pemirsa yang mengikuti nasihat-nasihat bimbingan guru banyak hal seperti itu, baru di level ke-7, indera kalian akan mengerti dan mengetahui langkah-langkahmu ke depan. Maka tentukan untuk menentukan keputusan. Guru berpesan jangan ambil langkah mundur. Jangan ambil langkah mundur. Langkah mundur itu apa, Guru? Langkah mundur adalah sesuatu hal yang sudah tahu bahwa itu salah. Anda masih tetap mengikuti jejak-jejak orang terdahulu itu, orang-orang yang kau yakini kemarin itu benar, faktanya salah. Jangan ambil langkah mundur. Kalian terjerumus lagi. Kehidupanmu di dunia, waktunya habis sehingga kalian jadi makhluk yang tidak ada gunanya, ya. Hati-hati dengan langkah mundur. Sehingga dengan indera kecerdasan sudah mengetahui banyak hal dengan video guru, lakukan ambil langkah ke depan. Tatkala para pemirsa sudah mampu bisa menentukan langkah, disinilah langkah ke-8. Anda akan masuk namanya alam kehidupan baru. Kalian para pemirsa mau tidak mau, kehidupanmu akan berubah. Anda masuk nilai lebih damai, akan bisa bahagia dan akan tentram. Nasihat guru, jangan ambil langkah mundur. Tatkala ini sudah didapat oleh para pemirsa, khususnya murid dan santri, di dalam doa sapu jagat dari leluhur yang di Jawa, itu sudah dikenalkan, berharap selamat dunia dan akhirat, itulah jasmani dan rohani akan menjadi kuat. Tatkala jasmani rohani Anda kuat, disitulah membentuk namanya alam awal. Kalian akan bisa mampu mencapai titik program pertama yang disebut alam surga itu. Diulas oleh guru, para murid dan santri. Dari video ini nanti Anda diajak masuk ke ranah tentang kehidupan yang ada di Jawa ya para pemirsa. Setelah indera Anda memahami dari banyak video guru, dari video ini diulas dan diurai seperti itu, nanti diajak masuk lebih dalam tentang pemahaman untuk melihat dan mengkaji sesuatu keadaan yang sudah 1.400 tahun. Dengan demikian para murid, para santri, bersyukurlah kalian mendapatkan sesuatu informasi meskipun ini baru, kadang sulit kalian pahami. Tapi paling tidak para pemirsa, khususnya murid dan santri, ada sesuatu kalian mendapatkan tidak sama dengan orang lain yang di sana. Dengan sedikit sesuatu ini dari guru, sehingga tercerahkanlah kehidupan Anda, sehingga kehidupan Anda tidak sia-sia di dunia seperti ini. Para murid dan santri, dari video ini akan diajak masuk melihat keadaan negara kita, dari peradaban yang salah kemarin, setelah nanti mengetahui, kita akan menentukan peradaban yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.